Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Sidik dengan NIM 2102051122. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan berjudul penerapan metode peramalan dalam menyusun anggaran penjualan produk pada PT PG Raja Wali II untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah seminar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal SEI MSI. Yang pertama adalah latar belakang. Penjualan adalah aspek paling krusial yang harus diberi perhatian oleh perusahaan karena merupakan jantung bagi perusahaan. Untuk memastikan kelangsungan bisnis yang sukses, perusahaan perlu memiliki kapabilitas dalam merancang strategi penjualan yang terperinci. Dalam menghadapi tantangan ini, PT PG Raja Wali II perlu menerapkan metode analisis yang sesuai seperti analisis tren, analisis penjualan, analisis variansi, dan peramalan penjualan yang akurat. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran penjualan yang disusun memberikan gambaran yang realistis dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian latar belakang. Perusahaan memerlukan peramalan penjualan yang menggunakan tren untuk mengestimasi jumlah penjualan yang mungkin terjadi di masa depan. Peramalan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan peramalan sehingga perbedaan antara produk prediksi dan kenyataan tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mencapai target penjualan. Namun, upaya-upaya untuk meningkatkan penjualan seperti melalui iklan yang menarik atau event yang menarik minat konsumen juga harus dilakukan agar perusahaan dapat berkembang lebih lanjut dengan meningkatnya penjualan. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan mengambil judul penerapan metode peramalan dalam menyusun anggaran penjualan produk pada PT PG Raja Wali II. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu berapa forecast penjualan produk PT Pabrik Gula Raja Wali II tahun 2025 didasarkan pada tren penjualan untuk 5 tahun sebelumnya. Yang kedua, metode manakah yang paling sesuai untuk digunakan di PT Pabrik Gula Raja Wali II dalam menyusun anggaran penjualan. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui forecast penjualan produk pada PT Pabrik Gula Raja Wali II tahun 2025 didasarkan pada tren penjualan untuk 5 tahun sebelumnya. Tujuan yang kedua untuk menentukan metode mana yang paling sesuai untuk digunakan di PT Pabrik Gula Raja Wali II dalam menyusun anggaran penjualan. Kemudian ada manfaat dari penelitian. Manfaatnya salah satunya dapat menjadi landasan bagi PT Pabrik Gula Raja Wali II untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan dalam merancang anggaran perusahaan sehingga mampu menciptakan anggaran penjualan yang lebih tepat. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka. Sulistiawati dan kawan-kawan 2020 menyatakan bahwa peramalan penjualan atau sales forecast merupakan teknik untuk memproyeksikan penjualan pada periode anggaran tertentu di masa yang akan datang dengan digunakannya data dan asumsi-asumsi tertentu. Dilihat secara garis besar, terdapat dua metode peramalan, yaitu pertama metode peramalan kualitatif dan metode peramalan kuantitatif.
Kemudian ada analisis tren. Analisis tren adalah pergerakan secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang dan cenderung mengarah ke satu arah, baik ke naik maupun turun. Dalam serangkaian data dari waktu ke waktu, metode yang digunakan adalah dalam analisis tren adalah yang pertama ada metode least square. Dalam metode least square ini terdapat rumus sebagai berikut. Itu adalah rumus dari metode least square, dan kemudian di sebelahnya atau di sampingnya yaitu ada rumus dari metode momen dalam forecast penjualan. Selanjutnya yaitu ada standar kesalahan peramalan atau SKP. Digunakan untuk menghitung berapa tingkat kesalahan dari metode yang digunakan, sehingga dapat menentukan metode peramalan penjualan mana yang paling sesuai untuk perhitungan peramalan penjualan. Semakin kecil tingkat kesalahan peramalan, maka metode tersebut dapat diterapkan pada perusahaan karena sesuai dengan kondisi perusahaan. Perakiraan hampir akurat jika standar error of forecast atau SKF. Dari dua teknik analisis tren dengan perhitungan nilai terendah dihitung, keakuratan ramalan penjualan diukur dengan menggunakan SKF. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dengan penulis Sri Mulyani Dharma Mayati Ayu Novita Sari pada tahun 2021 dengan judul penulisan yaitu Analisis Metode Peramalan Forecasting Penjualan Sepeda Motor Honda dalam Menyusun Anggaran Penjualan pada PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. Kemudian ada variabelnya. Variabel dari metode ini adalah metode peramalan dan anggaran penjualan. Kemudian dari metode penelitian ada metode penelitian kualitatif dan deskriptif kualitatif. Kemudian ada hasil penelitian. Peramalan forecasting penjualan di PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 3.250 unit, hingga persediaan motor dapat digunakan sesuai dengan peramalan penjualan sehingga penjualan dapat terpenuhi. Kemudian ada novelty. Pada penelitian oleh Sri Mulyani ini yang digunakan hanya metode least square, sedangkan pada penelitian ini digunakan metode yakni least square dan juga metode trend moment. Kemudian ada kerangka berpikir. Di bawah ini atau di sebelah sini ada gambaran kerangka berpikir dari penelitian ini. Selanjutnya ada hipotesis atau pengembangan hipotesis. Ada dua. Yang pertama yaitu diduga forecast penjualan produk pada PT Pabrik Gula Raja Wali 2 tahun 2025 mengalami peningkatan penjualan didasarkan pada tren penjualan 5 tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua diduga metode least square, metode yang paling sesuai untuk digunakan di PT Pabrik Gula Raja Wali 2 dalam menyusun anggaran penjualan. Kemudian metodologi penelitian yang bernama identifikasi variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah anggaran penjualan yang merupakan rencana tertulis dalam bentuk angka untuk produk gula dan spiritus yang akan dijual oleh PT PAIG Raja Wali 2 dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus untuk menghitung anggaran penjualan produk pada tahun 2025 dengan merujuk pada data penjualan dari tahun 2020 hingga 2024. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Adapun cara mengumpulkan data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Ada yang pertama yaitu penelitian kepustakaan.
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan referensi dari beberapa literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Kemudian yang kedua ada penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung pada perusahaan sebagai objek, yaitu PT PG Raja Wali II. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama ada mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan pengelola PT PG Raja Wali II untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Kemudian ada dokumentasi, dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berkenaan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya ada teknik analisis data. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisa kuantitatif yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder, di mana dalam menganalisa dilakukan pengklasifikasian sebagai berikut atau data yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama data penjualan tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Kemudian ada daftar harga pokok produk gula, kemudian ada daftar harga produk spiritus. Kemudian teknik yang kedua menyusun forecast penjualan gula dan spiritus tahun 2025 dengan menggunakan metode least square dan menggunakan metode trend moment. Kemudian teknik analisis yang ketiga yaitu menghitung standar kesalahan forecast atau SKF. Dan yang terakhir menghitung anggaran penjualan gula dan spiritus untuk tahun 2025. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.